Star News, jendela informasi Anda. Listrik dan air minum belum terpasang. Warga relokasi Muara Saladi mengeluh. Jakfar Suhairi santuni anak yatim di Pondok Pesantren Al-Falah, Huraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke informasi yang pertama. Warga perumahan relokasi korban bencana banjir dan longsor Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal mengeluh pasalnya sudah hampir 1,5 tahun perumahan ini didirikan. Namun sampai saat ini sarana air minum dan listrik belum terpasang. Namun sampai saat ini sarana air minum dan listrik belum terpasang. Akibatnya, kalau malam hari kondisi rumah warga yang tinggal di relokasi ini masih gelap gulita. Sedangkan untuk mendapatkan sarana air bersih, warga terpaksa mengambil ke sungai yang jaraknya lumayan jauh dari perumahan ini. Belum terpasangnya sarana air minum dan listrik ini juga menyebabkan sebagian warga enggan pindah ke rumah relokasi ini. Padahal kondisi mereka masih cukup memprihatinkan. Rata-rata mereka masih tinggal di rumah saudara atau famili dekat pasca 2 tahun bencana longsor dan banjir bandang yang meluluh lantahkan rumah-rumah mereka dan menyebabkan meninggalnya 12 orang ketika itu. Menurut pantauan Start News pada hari ini, jumlah rumah yang dibangun pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini berjumlah 26 unit. Namun yang sudah dihuni warga baru sekitar 10 unit. Itu pun pindahnya baru 2 bulan terakhir. Warga masih enggan pindah ke rumah relokasi ini karena ketiadaan air dan listrik. Padahal sesuai dengan yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat peresmian rumah relokasi bulan Februari lalu, rumah ini sudah harus ditempati bulan Maret 2020 lalu. Awal Hasibuan, salah seorang warga penghuni rumah relokasi ini, membenarkan sampai saat ini sarana listrik dan air belum terpasang di rumah ini. Baik Pak, kira-kira apa masalahnya Pak dengan rumah relokasi Muara Saladi ini Pak? Pertama Pak, itunya lampunya, airnya kan. Jadi sampai sekarang artinya listrik sama air belum ada Pak ya? Belum ada Pak, belum. Udah berapa lama itu Pak banyak? Saya kira 2 bulan kurang lebih lah Pak. Bapak udah pindah kemari Pak? Udah 2 bulan lah. Oh, udah 2 bulan Pak ya? Yang udah pindah kemari kira-kira berapa keluarga Pak? Kira-kira 10 orang. Jadi untuk sementara Pak, untuk mengatasi listrik sama air minum, apa yang diperbuat Pak? Yang diperbuat kalau air minum sementara, air minum kita langsung pakai motor lah dari bawah kan. Oh, dilansir dari bawah dari sungai ya? Dari sungai ya. Untuk listrik Pak? Listrik itulah pakai lampu sulu aja colok. Kemudian Pak, harapan terakhir kepada pemerintah Pak? Kita sangat mohonlah kepada pemerintahan agar diperhatikan kita ini kan. Karena Bapak pemerintahan lah yang kita harapkan. Biar kita ini senanglah, macam kita kan kasihan dengan anak-anak kita belajar malam kan, nggak nampak, jadi agak susah lah Pak. Kami sangatlah kami minta kepada Bapak semua yang pemerintahan akan memperhatikan kita yang sebaik-baiknya. Dikatakan awal Hasibuan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia dan warga lainnya terpaksa mengangkat air dari sungai yang jaraknya lumayan jauh dari perumahan. Kondisi yang seperti ini menyebabkan warga korban longsor dan banjir lainnya enggan pindah kemari. Dirinya dan warga lainnya berharap agar pemerintah, utamanya Pemkab Mandailing Natal, sesegera mungkin memasang fasilitas air minum ini. Begitu juga dengan listrik, diminta kepada pihak terkait agar segera memasangnya. Hal yang sama juga dikatakan Kepala Desa Muara Saladi Syafruddin. Diakuinya baru beberapa orang warganya yang mau menempati rumah relokasi ini.
Pasalnya belum terpasangnya sarana listrik dan air. Memang informasi yang diterima untuk sarana air bersih akan dipasang tahun 2020 ini oleh Pemkab Mandailing Natal. Namun sampai sekarang sepertinya belum terrealisasi. Oh, masalahnya Pak ini karena lampu penerangan di situ belum ada. Yang utamanya air. Air juga sampai sekarang belum masuk. Rencana tahun ini akan masuk, tapi sampai sekarang ditunggu belum ada. Jadi itulah kendala yang paling utama, air lah itu Pak. Kalau udah masuk air, warga pun mungkin semua udah pindah ke sana. Kalau dari pemerintah kabupaten udah sering survei Pak, tapi kelanjutannya kayaknya nggak ada. Kalau masalahnya mungkin karena COVID inilah mungkin. Enggak, selain masalah air, lampu penerangan di situ kan belum ada, terus air, terus sekolah SD pun sampai sekarang belum ada. Tanahnya udah kita siapkan kemarin itu di samping relokasi, udah kita beli. Untuk orang itu ternyata nggak cocok, dipindah lagi ke Desa Muara Saladi. Kita survei ke sana, kata dinas pendidikan udah pas. Kita beli lagi tanahnya itu, sampai sekarang bangunannya belum ada Pak. Udah sering Pak di lobi, katanya orang itu 2020 ada. Jadi kalau air rencananya tahun ini, tapi udah mau habis tahun 2020 belum ada masuk. Kemudian Pak mengenai izin hak milik namanya tuh Pak ya, kira-kira. Udah ada nggak dari pemerintah provinsi Pak? Seperti yang dijanjikan oleh Pak Gubernur kemarin bulan berapa itu, bulan 5 udah memiliki hak milik, sampai sekarang belum ada Pak. Ya harapan kepada pemerintah secepatnya lah dimasukkan air, listrik sama pembagian surat hak milik biar warga itu tidak was-was lagi untuk memiliki rumah yang ada di desa tersebut. Sampai sekarang warga yang belum punya tempat tinggal masih numpang di desa tetangga, ada yang di desa ini juga numpang sama keluarga. Sebagian ada sekitar 4 rumah tangga udah pindah ke sana, memadai apa yang ada, yang nggak ada air, nggak ada, pokoknya gelap lah. Ya. Jadi pastinya berapa rumah tangga yang udah pindah ke sana ini Pak? Kalau nggak salah ada sekitar 5 rumah tangga udah pindah ke sana Pak. Ya. Ditambahkan Syafruddin, Pemkab Mandailing Natal sudah pernah mensurvei keberadaan air bersih ini. Namun kelanjutannya belum diketahui. Sedangkan terkait dengan pemasangan listrik memang sudah beberapa kali dilobi kepada pihak terkait. Informasi yang diterima baru akan dipasang tahun 2021 nanti. Kondisi ini memang dianggap warga terlalu lama sebab mereka sangat membutuhkan penerangan ini. Camat Ulu Pungkut Helmi SE yang dihubungi beberapa waktu lalu mengatakan, selaku Muspika Ulu Pungkut pihaknya sudah menyurati Bupati Mandailing Natal. Saat itu untuk melaporkan kondisi perumahan relokasi ini dengan kondisi yang sebenarnya. Saat itu Bupati sudah memerintahkan semua OPD yang terkait dengan ini untuk memenuhi kekurangan sarana di rumah relokasi ini. Namun terkait dengan pemasangan listrik, kita dapat informasi pihak PLN baru menyanggupi pemasangannya di tahun 2021 nanti. Sekedar mengingatkan, rumah relokasi longsor dan banjir Desa Muara Saladi ini dibangun tahun 2019 lalu dengan sumber anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara dengan total anggaran Rp2.020.953.000. Kemudian bulan Februari tahun 2020 ini, rumah relokasi ini langsung diresmikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Lokot Husda melaporkan untuk Stat News. Ke berita selanjutnya, Jakfar Sukhairi santuni anak yatim. Setelah pariwara berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alfamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya, Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik.
dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke informasi selanjutnya mengenai pilkada. Jakfar Suhairi santuni anak yatim di Pondok Pesantren Al-Falah Huraba. Info Pilkada. Informasi pemilihan kepala daerah Mandailing Natal 2020. Memilih pemimpin nomor bisu. Calon Bupati Mandailing Natal nomor urut 1 Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Huraba, Kecamatan Siabu pada Senin 5 Oktober 2020. Dalam kunjungan ini, Jakfar didampingi oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu. Selain menyambung silaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, calon bupati yang berpasangan dengan Atikah Azmi ini juga memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah. Jakfar berharap kunjungan silaturahmi ini dan santunan untuk anak yatim yang dilaksanakan membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan Start News hari ini. Saya Ika Rodiah Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda.